Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 7 Juni 2023, hari biasa pekan ke-9. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana dikisahkan orang-orang Saduki yang bertanya mengenai kebangkitan. Mereka datang untuk berdiskusi, tetapi mereka tidak mau terbuka dengan pikiran Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Yesus tahu maksud hati mereka. Mereka keras kepala dan tidak mau membuka hati dan pikiran untuk ide baru dalam hidup. Pikiran mereka sudah tersumbat oleh pola yang salah, dan mereka datang kepada Yesus dengan niat yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari pengalaman orang Saduki ini, kita bisa melihat diri kita sendiri. Apakah kita datang kepada Yesus dengan tulus hati? Ataukah kita punya niat-niat tertentu yang tidak baik? Selain itu, kita bisa belajar untuk rendah hati. Setiap orang yang Tuhan hadirkan di samping kita adalah berkat buat kita. Dari mereka kita bisa belajar banyak hal dalam hidup. Janganlah kita terlalu sombong dan menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Terbukalah dalam berelasi dengan siapa saja, karena justru dari orang-orang itulah Tuhan menyiapkan berkat untuk kita.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.